Putra. Nama saya Muhammad Raihan. Ini saya dan rekan saya akan mewawancarai sebuah apotek yang berada di Kota Cikampek. Untuk lebih lanjutnya, silakan simak video berikut. Ya, sekarang kita lanjut ke sesi wawancara kepada pengurus apotek Sri Murni. Silakan diperkenalkan. Baik, perkenalkan nama saya Rifki Syarif. Saya selaku putra dari owner apotek Sri Murni. Ya, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana sejarah usaha toko ini dan kapan didirikannya? Jadi pada tahun 2000 itu ayah saya masih freelance ya, tidak ada pekerjaan. Lalu dia berusaha memberanikan diri untuk membuka usaha di bidang apotek karena melihat prospeknya yang cukup baik. Dan seiring berjalannya waktu karena peraturan baru, jadi apotek ini sekarang dirubah menjadi PT sampai sekarang. Pertanyaan selanjutnya yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga obat di apotek ini? Jadi faktor yang mempengaruhi harga itu seperti harga bahan baku yang naik atau dolar naik, itu bisa mempengaruhi harga obat. Pertanyaan ketiga. Bagaimana kita bisa menggunakan teknologi terkini untuk meningkatkan kunjungan pelanggan ke apotek? Jadi pada tahun 2000 itu sampai 2005 kita masih melakukan cara manual dengan kayak kalau ada yang membeli barang tuh dulu belum bisa diketik, masih manual dengan tulis. Lalu berinovasi lagi memakai komputer dan ditambah lagi sekarang sudah bisa online kayak seperti WA. Tapi kita belum ada di aplikasi-aplikasi seperti Gojek gitu, kita belum ada. Jadi masih memakai WhatsApp. Selanjutnya yang keempat, apa strategi pemasaran yang efektif untuk mempromosikan layanan kesehatan tambahan selain penjualan obat di apotek? Jadi itu kan yang tadi saya bilang kan, dari kita itu belum ada di aplikasi seperti Gojek, Grab, di aplikasi supermarket online. Jadi kita masih melalui WA group, seperti kita tuh membuatkan grup-grup medis, grup-grup bidan gitu kita bikinkan. Jadi supaya mempermudah buat dia menanyakan barang atau ingin membeli. Pertanyaan kelima. Bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan menyediakan pengalaman kunjungan yang memuaskan? Jadi itu yang pertama tuh kita sangat-sangat menghargai yang namanya pelanggan, karena ya pelanggan tuh kalau kita galak ya dia kabur kan. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, kita memasang harga semurah mungkin untuk mendongkrak penjualan atau menaikkan omset. Sama yang ketiga itu kita harus memahami komposisi di dalam obat itu, karena kalau di apotek itu kan tanggung jawabnya sangat besar sekali. Salah bahaya. Iya, seperti itu. Selanjutnya yang keenam, apa peran pendidikan kesehatan dalam melarangkan kunjungan pelanggan ke apotek? Jadi untuk pelanggan yang datang ke apotek itu hanya yang mempunyai penyakit ringan, contohnya kayak pusing atau alergi gatal dan lain-lain. Kalau seterusnya, misalnya si pelanggan yang sakit itu tuh udah parah tuh, itu kita akan mengarahkan ke rumah sakit atau klinik ya. Pertanyaan ketujuh. Bagaimana cara menyesuaikan strategi pemasaran untuk menarik segmen pasar yang berbeda ke apotek? Kita itu mengadakan khusus obat-obatan golongan farmasi, kita golongkan, dan kita harus rutin mengadakan farmasi-farmasi baru. Jadi obat yang baru diproduksi oleh PT Farmasi tujuannya agar pelanggan tidak bosan karena memiliki stok yang lengkap dan baru. Nanti yang kedelapan, apakah ada tren baru dalam industri apotek yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kunjungan ke pelanggan? Jadi sementara ini tren baru itu belum efektif digunakan di apotek. Jadi karena kemungkinan ya
ada masalah dari modal gitu. Jadi tren baru itu kita menyebutnya jemput bola untuk pengiriman. Kayak contohnya untuk pengiriman kita kirim ke rumah-rumah pelanggan, rumah-rumah medis atau bidan. Pertanyaan ke-9. Bagaimana Anda menawarkan promosi khusus kepada pelanggan Anda? Contohnya diskon, voucher, atau program loyalitas. Oh iya, jadi sementara ini di Apotek Sri Murni kita tuh ada program diskon. Jadi dilihat dari persentase 1%-nya tiap tahun. Selanjutnya pertanyaan ke-10, apotek Anda ingin meluncurkan layanan baru seperti pengiriman resep obat sampai ke rumah. Apa tanggapan Anda? Ya, di Apotek Sri Murni ini untuk saat ini tuh belum ada. Baru melayani medis yang dikirim sampai ke rumah, jadi belum bisa ke pasien. Pertanyaan ke-11. Ulasan negatif tentang apotek Anda muncul di media sosial. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? Jadi dalam dunia bisnis itu hal yang biasa ya, komentar positif, negatif gitu. Walaupun itu negatif, kita harus berbenah diri, kita introspeksi diri, kita harus memperbaiki kinerja dari apotek. Selanjutnya pertanyaan ke-13, bagaimana cara Anda jika Anda ingin bekerja sama dengan apoteker atau staf lain? Ya, kedua pertanyaan ke-12. Yang kita lihat itu stok, terus yang kedua itu lihat penjualan, lalu yang ketiga kita lihat omset. Jadi apabila stok barang tersebut menumpuk, kita tidak bisa menjual. Nah, itu yang kita perbaiki, termasuk omset. Kalau bisa omsetnya itu menurun di angka dari rata-rata, pasti kita kontrol, entah itu pelayanan, entah itu harga, atau kita menaikkan diskon. Baik, cukup segitu pertanyaan dari kami. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Cukup sekian wawancara dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah anggota kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan. Di sini saya akan mempresentasikan kunjungan mandiri tentang strategi pemasaran terkini dalam industri apotek, mengoptimalkan kunjungan pelanggan pada Apotek Sri Murni. Industri apotek menghadapi tantangan dan peluang yang signifikan di era digital ini. Dengan meningkatkan persaingan dan perubahan perilaku konsumen, apotek perlu mengadopsi strategi pemasaran terkini untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Kami telah melakukan kunjungan ke salah satu apotek yang telah berdiri sejak tahun 2000. Apotek Sri Murni ini bertempat di Cikampek Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Tujuan dari kunjungan yang kami lakukan yaitu untuk mengetahui serta memahami strategi pemasaran yang dilakukan oleh Apotek Sri Murni. Strategi pemasaran sangat diperlukan bagi suatu perusahaan agar perusahaannya dapat berkembang. Dengan strategi pemasaran yang baik, maka perusahaan tersebut dapat lebih dikenal dan dapat memperluas pangsa pasar. Ini dia profil perusahaan dari Apotek Sri Murni. Deskripsi usaha. Apotek Sri Murni Cikampek merupakan apotek terpercaya yang berlokasi strategis di pusat kota Cikampek. Berdiri sejak tahun 2000, apotek ini telah melayani masyarakat dan menyediakan berbagai macam obat-obatan, vitamin, suplemen, dan produk kesehatan lainnya. Apotek Sri Murni juga menawarkan layanan konsultasi kesehatan gratis oleh apoteker profesional yang siap membantu dan memberikan informasi mengenai penggunaan obat yang tepat. Ya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Bagas. Baik, saya akan melanjutkan tentang majalah produksi, proses produksi dan pelayanan. 1. Proses produksi, manual dan mesin. Produksi obat-obatan dilakukan oleh produsen obat.
Apotek hanya melakukan pengepakan dan pelabelan yang sebagian besar dilakukan secara manual dengan beberapa bantuan alat efisiensi. Yang kedua, pelayanan manual. Layanan pelanggan dilakukan secara langsung oleh apoteker dan asisten apoteker. Yang kedua, teknologi sistem komputerisasi untuk pencatatan penjualan, pengelolaan stok, dan konsultasi kesehatan online melalui aplikasi atau website. Lalu selanjutnya ada manajerial pemasaran, yaitu ada tradisional, yaitu pemasaran melalui brosur, spanduk, dan promosi di lokasi apotek. Lalu selanjutnya ada online, yaitu memanfaatkan media sosial atau Facebook, Instagram, dan Twitter. Dan website resmi dan aplikasi kesehatan untuk mempromosikan produk dan layanan. Lalu selanjutnya ada strategi digital, yaitu pembuatan konten edukatif, diskon online, dan layanan konsultasi kesehatan online untuk menarik pelanggan. Lalu selanjutnya ada manajerial keuangan, yaitu ada modal, yaitu modal usaha berasal dari investasi pemilik dan pinjaman bank. Lalu selanjutnya ada pencatatan keuangan. Lalu ada komputerisasi, yaitu menggunakan software akuntansi untuk pencatatan keuangan dan pengelolaan inventaris. Lalu selanjutnya ada pembayaran digital, yaitu menerima pembayaran melalui transfer bank, e-wallet, atau kartu kredit. Lalu selanjutnya ada laporan keuangan, yaitu yang disusun bulanan dan tahunan untuk memantau kesehatan finansial usaha. Lalu selanjutnya juga ada penentuan harga produk, yaitu penentuan harga berdasarkan harga beli dan supplier, biaya rasional, dan margin keuntungan yang wajar. Lalu juga ada penjualan per hari, dipantau melalui sistem komputerisasi yang mencatat transaksi setiap penjualan. Lalu ada manajerial fluktuasi penjualan, yaitu selama COVID-19. 1. Strategi adaptif, menyediakan layanan pesan antar, promosi produk kesehatan yang relevan, dan meningkatkan stok produk kesehatan yang dibutuhkan. Lalu yang kedua ada pengelolaan stok, menjaga stok barang tetap tersedia dan menghindari kekurangan produk. Lalu ada pasca COVID-19, yaitu menyesuaikan kembali dengan permintaan pasar dan menjaga layanan online yang telah diimplementasikan. Lalu kesimpulan, Apotek Sri Murni Cikampek mengadopsi pendekatan manajerial yang terstruktur dan inovatif untuk memastikan pelayanan optimal. Proses produksi dilakukan secara manual dengan bantuan alat, sedangkan pelayanan pelanggan didukung oleh sistem komputerasi dan layanan konsultasi online. Lalu rekrutmen dilakukan dengan seleksi ketat dan karyawan diberi pelatihan berkala. Pemasaran menggabungkan metode tradisional dan digital, sementara pencatatan keuangan sudah terkomputerasi dengan permintaan pembayaran digital. Harga produk ditentukan secara wajar dan penjualan dipantau melalui sistem komputer. Untuk mengatasi fluktuasi penjualan, strategi adaptif seperti layanan pesan antar dan meningkatkan stok diterapkan, terutama selama pandemi COVID-19. Pendekatan ini memastikan apotek terus berkembang dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.